Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minca akan bawain alur cerita film yang berjudul Family Practice. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang persamaan selera antara ayah dan anaknya terhadap seorang perempuan. Ayah dan anak laki-lakinya ini sama-sama memperebutkan sekretaris cantik seksoi di kantornya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan muda bernama Simon dan Fabienne. Simon dan Abby merupakan mahasiswa jurusan seni dari salah satu universitas di Jerman. Singkat cerita, mereka berdua menjadi dekat dan menjalin hubungan asmara karena sama-sama memiliki ketertarikan terhadap dunia seni. Pada suatu hari, Simon mengajak Abby untuk ikut datang ke acara keluarganya. Keluarga Simon ini memiliki tradisi yang cukup unik. Setiap minggunya, keluarga Simon mengadakan acara keluarga untuk merayakan hari Sabat. Bisa dibilang sih, keluarga Simon ini keluarga yang sangat taat beragama. Pada acara keluarganya kali ini, ayah Simon yang bernama Carl memberanikan diri untuk mengajak selingkuhannya yang bernama Sonia untuk ikut datang ke acara keluarga besarnya itu. Yaps, benar sekali. Jadi ayah Simon ini sudah terang-terangan kepada istri dan keluarganya bahwa dia itu selingkuh. Ibu Simon juga sudah mengetahui kelakuan bejat suaminya tersebut. Selain merayakan hari Sabat, hari itu merupakan hari ulang tahun ayah Simon. Mereka sekeluarga pun merayakan ulang tahun ayah Simon yang ke-60 tahun. Ibu kandung Simon sudah mempersiapkan sebuah kue ulang tahun untuk ayahnya. Setelah acara perayaan ulang tahun, terjadilah sebuah insiden kecil yang dimana ibu Simon tiba-tiba jatuh pingsan. Sepertinya ibunya sedikit shock melihat tingkah laku ayahnya yang sudah berani membawa dan memperkenalkan Sonia ke keluarga besarnya. Ralph, it's got a bit okay. Simon dan Abby sedang mengurus proyek karya seni milik mereka yang akan dipamerkan. Keesokan harinya, Simon dan Abby pun kembali bekerja untuk mempersiapkan pembukaan pameran seni tersebut. Rencananya 2 minggu lagi pameran seni mereka akan dibuka untuk umum. Di tengah-tengah keribetan mempersiapkan ini itu, ibu Simon tiba-tiba datang dari desa untuk menemui Simon. Ibu Simon merasa sudah tidak tahan lagi melihat kedekatan Carl dengan Sonia. Ibu Simon meminta agar Simon membantu mengetikkan buku ayahnya sehingga ibu dan ayahnya bisa pergi berlibur berdua. Ibunya bahkan akan memberikan bayaran yang besar jika Simon mau membantu. Awalnya tentu saja Simon menolak karena dia masih memiliki proyek besar yang harus dikerjakan bersama dengan Abby. Tapi di sisi lain Simon juga merasa kasihan dengan ibunya. Hubungan rumah tangga orang tuanya sudah di ujung tanduk. Simon pun berusaha mendiskusikan dan meminta pendapat kepada Abby. Simon dan Abby pun berujung bertengkar karena Abby merasa Simon tidak akan memiliki waktu untuk membantu proyek ini. Tetapi Simon berjanji akan menyelesaikan pekerjaan dari ibunya dalam waktu 1 minggu saja. Singkat cerita, Simon pun langsung berangkat ke rumah orang tuanya. Ayah Simon merupakan seorang psikolog yang sedang menulis buku ilmu pengetahuan tentang psikologi yang nantinya akan diterbitkan. Sesampainya Simon di rumah orang tuanya, Carl langsung menjelaskan tentang bagaimana tata cara penulisan dan aturan-aturan penulisan yang harus Simon perhatikan. Carl juga mengatakan bahwa Simon tidak perlu khawatir karena Sonia nanti juga akan membantunya untuk mengerjakan penulisan buku ini. Da ist ein Steak. Keesokan harinya, kedua orang tua Simon pergi berangkat untuk berlibur. Simon pun mulai mengerjakan pengetikan bukunya dan berusaha untuk mengerjakan secepat mungkin agar dia masih bisa membantu Abby. Saat jam istirahat, Simon pun duduk nyantui di taman sambil memakan bekal makan siangnya. Tiba-tiba, Sonia mendatanginya dan mengajak ngobrol Simon. Simon pun merasa terganggu melihat Sonia yang SKSD dan bertingkah layaknya dia sudah menjadi istri sah ayahnya. Karena kesal, Simon akhirnya bertekad untuk menghancurkan hubungan Sonia dan ayahnya. Simon pun mulai menceritakan tentang aib masa lalu ayahnya yang belum diketahui oleh Sonia. Eine Geschichte, Welche? Setelah itu, Simon tidak sengaja melihat Sonia yang sedang menelpon ayahnya sambil marah-marah karena ceritanya tersebut. Tidak lama kemudian, ayahnya pun menelpon Simon dan memarahinya karena sudah membuat Sonia bete dan tantrum. Walaupun kena maki oleh ayahnya, Simon merasa senang karena usahanya untuk merusak hubungan ayahnya dengan selingkuhannya membuahkan sedikit hasil. Bin die Echse.
Keesokan harinya, Simon kembali mengerjakan tugasnya sambil melaksanakan misi rahasianya. Simon pun mulai mengkorek informasi tentang Sonia melalui rekan kerja ayahnya yang bernama Dr. Graf. Dari Dr. Graf, Simon akhirnya mengetahui bahwa dulunya sebelum menjadi sekretaris ayahnya, Sonia merupakan mantan pasien ayahnya. Kemudian, Simon pun diam-diam mencari file pasien Sonia di rak kerja ayahnya. Voorläufig in de groepen. Want ik wil gerne. Sore harinya, saat Simon meminta file pekerjaan kepada Sonia, dia melihat Sonia yang sedang bersedih akibat cerita Simon kemarin. Simon pun merasa sedikit bersalah melihat Sofia yang menangis karena ulahnya. Dia pun kemudian bermaksud untuk memberikan tisu kepada Sonia. Tanpa disangka-sangka, Sonia malah memeluk dan mencium Simon. Kom maar. Sore harinya, Simon menjemput Abby yang baru saja melakukan pinjaman ke bank. Abby melakukan hal tersebut karena mereka kekurangan dana sedangkan pameran semi harus berjalan akhir bulan nanti. Di momen itu, Simon pun bingung. Di satu sisi, dia merasa bahwa dia harus membantu Abby, tetapi di sisi lain dia juga harus membantu ibunya. Simon pun jadi pusing dan dilema. Keesokan harinya, Simon mendatangi ruangan Sonia untuk menyerahkan flash disk berisi file penulisannya. Anehnya, saat melihat Sonia, Simon merasa sedikit salting karena terngiang-ngiang dengan kejadian kemarin. Tidak lama kemudian, saat jam makan siang, terdengar suara bel dari abang paket yang mengantarkan sebuket bunga. Ternyata, ayahnya Simon mengirimkan sebuah buket mawar merah untuk merayu Sonia yang sedang ngambek. Melihat sebuket bunga mawar merah beserta dengan surat romantis yang dituliskan ayahnya, Simon pun muak dan langsung membuang buket bunga tersebut. Setelah itu, Simon memutuskan untuk pulang kerja lebih awal untuk menemui Abby. Di perjalanan pulang, betapa terkejutnya dirinya saat dia tidak sengaja melihat Abby yang sedang makan siang dengan seorang cowok. Simon pun segera menghampiri Abby. Abby pun memperkenalkan cowok tersebut kepada Simon. Cowok bernama Max tersebut yang akan menggantikan Simon untuk membantu dirinya mengurus pameran seni. Melihat dirinya yang tergantikan begitu saja, Simon pun kesal dan memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Sonia yang tidak terima buket bunganya dibuang oleh Simon segera mengadu dan menelpon Carl. Simon pun menguping pembicaraan telepon antara ayahnya dan Sonia. Simon yang sedang kesal seketika meledak mendengar ayahnya yang sedang membujuk Sonia dengan menjelek-jelekan dirinya di depan Sonia. Setelah itu, Simon pun meluapkan semua emosinya kepada Sonia. Simon mengatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Sonia dulunya adalah pasien ayahnya. Akibat hal tersebut, ayah Simon pun menelpon dan memarahi Simon. Karena Simon sudah tidak tahan lagi, akhirnya Simon mengatakan bahwa dia ingin berhenti dari pekerjaan itu. Simon pun pulang untuk menemui Abby di galeri seni. Di sana, dia semakin emosi melihat kedekatan Abby dan Max. Ya, bisa dibilang Simon cemburu dan iri karena Max sudah menggantikan posisinya. Akibat hal tersebut, dia dan Abby pun kembali bertengkar hebat. Simon yang sudah dikuasai perasaan emosi, menuduh bahwa Abby ini sudah bercocok tanam hasil lole manja dengan Max. Dengan perasaan emosi yang tidak stabil, Simon pun kembali ke kantor ayahnya. Was niet werken met een toothbrush. Sonia meminta Simon untuk memberikan catatan pasien yang ayah Simon tulis tentang Sonia. Simon pun dengan terpaksa memberikannya. Kemudian, entah ada setan lewat atau gimana, Simon dan Sonia tiba-tiba terbawa suasana. Mereka berdua pun cipokan mesra di ruangan Sonia dan hampir kepergok oleh Dr. Graf, rekan kerja ayah Simon. Bukannya kapok karena hampir kepergok, mereka berdua malah memutuskan untuk berpindah tempat agar aktivitas hasil lole manja mereka tidak terganggu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kamar orang tua Simon. Dan kalian tahulah setelah ini adegan apa. Terjadilah adegan cocok tanam hasil lole manja antara Simon dan Sonia di atas kasur orang tua Simon. Setelah itu, Sonia pun mengantarkan Simon ke parkiran sepeda. Sebelum turun dari mobil, tidak lupa Simon memberikan sebuah kecupan manis di pipi Sonia. Simon juga berjanji akan mengunjungi Sonia sewaktu-waktu. Kemudian, Simon pun pulang dengan keadaan bahagia dan puas. Sepertinya Simon ini mulai tertarik dengan Sonia. Dia pun mulai mencari tahu tentang Sonia dengan melakukan stalking manja sosial media milik Sonia. Kebetulan, di hari itu teman Simon yang bernama Arif datang ke apartemennya.
Simon pun kemudian menanyakan tentang hubungan Abby dan Max kepada Arif. Tetapi Arif mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Arif malah mengajak Simon untuk pergi ke bar nanti malam bersama Abby dengan teman-temannya yang lain, sekaligus agar Simon bisa menanyakan sendiri kepada Abby tentang kejelasan hubungan mereka. Fabian schafft es zwar mit der... Wacht. Singkat cerita, malam harinya akhirnya Simon bertemu dengan Abby di bar. Mereka berdua pun mengobrol dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Kemudian, karena tidak ingin ada hal yang disembunyikan, Simon pun jujur kepada Abby bahwa dirinya sudah bercocok tanam dengan Sonia selingkuhan ayahnya. Bak disambar petir, mendengar hal tersebut, Abby tentu saja sakit hati dan sangat kecewa terhadap Simon. Dia tidak menyangka bahwa Simon tega mengkhianatinya. Abby pun akhirnya pergi meninggalkan Simon di bar sendirian. Tiba-tiba saat hatinya sedang galau tidak karuan, Simon mendapatkan pesan dari Sonia yang mengundangnya untuk datang ke apartemen Sonia. Akhirnya Simon pun tergoda dan pergi ke apartemen Sonia. Sesampainya di apartemen Sonia, mereka berdua kembali melakukan aktivitas cocok tanam hasil lole manja. Setelah memuaskan hasrat nafsu, mereka berdua pun makan malam romantis berdua dan tertidur lelap. Amen. Keesokan paginya, Simon terbangun sendirian. Ternyata Sonia sedang pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Simon yang gabut akhirnya berkeliling di apartemen Sonia. Tidak lama kemudian, Simon kedatangan tamu tidak terduga. Tamu tersebut adalah ayahnya sendiri. Simon pun panik karena kepergok ayahnya sudah meniduri selingkuhan ayahnya. Anehnya, Carl tidak marah kepada Simon. Di sini, ayahnya menjelaskan bahwa selain karena nafsu, Carl sedang membantu Sonia yang sedang depresi karena sangat ingin memiliki anak. Tidak lama kemudian, Sonia pun datang dan dengan sengaja mencium Simon di depan Carl. Simon pun akhirnya sadar bahwa Sonia hanya memanfaatkan dirinya untuk mempunyai anak. Simon pun emosi dan memutuskan untuk pergi dari situ. Sampainya di apartemennya, Simon pun minum minuman haram dan mabui tipis-tipis. Di tengah-tengah efek mabuinya, ibunya menelpon Simon sambil menangis. Ibunya mengatakan bahwa ayahnya pergi dari rumah dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Sonia. Simon yang khawatir segera pergi ke rumah ibunya dan menenangkan ibunya. Setelah itu, Simon berniat untuk berbaikan dengan Abby. Dia pun mengunjungi Abby di galeri seni. Simon pun memohon-mohon dan meminta maaf kepada Abby. Tetapi sepertinya Abby sudah terlalu sakit hati dan tidak bisa memaafkan Simon. Abby pun mengusir Simon dan menyuruhnya untuk tidak pernah menemuinya lagi. Akibat kejadian tersebut, Simon pun menjadi depresot. Dia pun merobek semua lukisan-lukisan miliknya dan tiba-tiba dirinya jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, Simon pun terbangun dengan keadaan terbaring di rumah sakit. Setelah Simon sadar, ayah Simon pun akhirnya menceritakan awal mula hubungannya dengan Sonia. Semua ini berawal dari nafsu ayahnya yang kurang tersalurkan karena ibu Simon jarang memberikan jatah. Kemudian, ayah Simon pun bertemu dengan Sonia. Kebetulan, Sonia adalah pasiennya yang depresot karena sangat ingin memiliki anak. Sejak saat itulah terjadilah hubungan perselingkuhan antara ayah Simon dan Sonia. Di sisi lain, ayah Simon tetap merasa bersalah dan tidak tega meninggalkan ibu Simon. Karena mau bagaimanapun, ibu Simon tetap istri sahnya dan ibu dari anak-anaknya. Jadi ayah Simon tidak bisa memilih antara ibu Simon atau Sonia. Akhirnya, di akhir film, terlihat Sonia yang sedang hamil besar mendatangi acara perayaan buku Carl yang baru saja terbit. Selain Sonia, terlihat ibu Simon dan Simon yang dari kejauhan ikut menghadiri dan mendukung acara penerbitan buku Carl. Beberapa bulan kemudian, bayi Sonia pun telah lahir. Saat ada acara keluarga, Sonia pun membawa bayinya. Keluarga besar Simon nampaknya sudah menerima kehadiran Sonia dan bayinya itu. Sepertinya seiring dengan berjalannya waktu, mereka semua akhirnya bisa menerima keadaan keluarga mereka yang seperti ini. Keluarga Simon pun nampak rukun dan bahagia di acara keluarga tersebut. Dan sampai di penghujung film, tidak dijelaskan tentang siapakah ayah dari bayi Sonia sebenarnya. Apakah itu anak Sonia
Sonia dengan Carl, atau anak Sonia dengan Simon, atau bahkan anaknya dari orang lain. Semuanya dibiarkan menggantung begitu saja dan hanya Sonia dan Tuhanlah yang tahu siapakah ayah dari bayi itu. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih emang agak di luar Nurul ya, bapak dan anak satu ini. Tetapi dengan bumbu-bumbu drama serta adegan cocok tanam Marcelo Lemanja, film ini lumayan lah dan layak untuk ditonton. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.